Kota Dunedin masih gelap, tapi suara azan terdengar sayup-sayup dari masjid yang berada di kota ini. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Nah, sobat-sobat Jejel Channel, Assalamualaikum. Kita jumpa dengan Pak Mara. Terima kasih Pak. Ingin berbagi dengan sobat-sobat semua bagaimana cerita hijrah Pak Mara ke Selandia Baru ini dan bagaimana beliau ikut membangun komunitas Muslim di kota Dunedin, salah satu kota selatan di Pulau Selatan, Ya, Selandia Baru Pak ya. Ya, termasuk kota paling dingin juga. Termasuk kota paling dingin juga, apalagi sekarang bulan Mei. Bulan Mei Udah sekarang mulai minus 2 degrees. minus 2 degrees, bahkan sholat subuhnya aja jam 7. 7 ya. Masalah puasanya cepet kalau udah mulai musim dingin ya Iya, Pak ya. betul. Nah sobat-sobat, gimana cerita Pak Mara hijrah ke Selandia Baru? Kita ikuti wawancara dengan beliau. Yuk sama-sama kita simak. Alhamdulillah. Pak Mara, tadi saya dengar suara azan Pak Mara, tersentuh sekali. Apakah sering melanjutkan azan di sini Pak? Ya, saya alhamdulillah tiap subuh memang saya melantunkan azan di sini, kecuali kalau saya datang terlambat. Biasanya kalau saya datang terlambat, jamaah yang lain akan melantunkan azan. Sudah berapa tahun Pak di kota Dunedin ini? Alhamdulillah saya di Dunedin ini masuk tahun keempat, dan sebelumnya saya tinggal di Auckland selama kurang lebih 23 tahun. Alasannya saya pindah ke Dunedin dari Auckland karena anak saya yang tua ngambil Medical Laboratory Science di Otago University. Masya Allah, ini terkenal pinter-pinter di sini sainsnya ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Mara bisa cerita, ini masjid memang sudah milik umat muslim atau gimana ceritanya? Iya betul, ini saya sih kurang tahu pastinya, cuma karena saya di sini baru tahun keempat. Yang saya tahu ini memang untuk masjid dibeli oleh komuniti muslim, katanya kurang lebih 18 tahun yang lalu, atas sumbangan atau donasi dari masyarakat umat muslim di Dunedin yang terdiri dari imigran dari Sudan, dari Mesir, terus dari South Asia, dan juga banyak di sini pelajar-pelajar dari Indonesia yang biasanya ngambil master atau PhD. Banyak yang bergabung di masjid ini, dan juga pelajar-pelajar internasional dari negara lain, termasuk dari Saudi, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Masya Allah, luas sekali masjid ini tadi saya lihat Pak ya. Ya, ini masjid memang di samping dipergunakan buat sholat, dipergunakan juga seperti pengajian buat anak-anak Sabtu Minggu, kadang-kadang juga dipakai buat tempat olahraga buat anak-anak muda, termasuk tenis meja, futsal, dan lain-lain di masjid ini. Masya Allah. Pak, bicara masyarakat muslim Indonesia, ada berapa orang kira-kira Pak di Dunedin ini? Kalau yang tinggal menetap di Dunedin mungkin sekitar kurang lebih 30 rumah tangga. Iya. Itu rata-rata orang Indonesia yang sebahagian
menikah dengan warga negara sini dan tinggal di sini, dan sebahagiannya lagi yang memang sudah lama tinggal di New Zealand menetap di di Dunedin ini. Dan juga banyak pelajar-pelajar Indonesia yang gabung di komuniti Indonesia di Dunedin yang kalau tidak salah namanya Komuniti Indonesia Dunedin. Masya Allah. Pak Mara, menjadi keluarga Muslim di Dunedin ini, kira-kira apa tantangannya, Pak? Sebenarnya di Dunedin ini kalau menurut saya tantangan yang saya hadapi sih tidak begitu ekstrim, karena orang Dunedin sangat toleran dalam beragama, dan orang Dunedin sini sangat ramah dan sangat bersahabat. Dan kalau menurut saya di sini yang tantangan saya hadapi rasanya hampir tidak ada, karena Iya. apa yang saya alami tidak begitu menyusahkan saya untuk melaksanakan ibadah Islam di Dunedin. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Mara boleh cerita tentang hijrahnya Bapak dari Indonesia ke New Zealand, mungkin bisa ada yang di-share? Oh ya, sebenarnya saya ke sini yang pertama itu sudah pasti ya itu kehendak Allah Ta'ala, karena dimanapun dunia ini adalah dunia Allah, milik Allah. Jadi sebenarnya saya datang ke New Zealand ini hanya hijrah, karena saya merasa di Indonesia penghidupan saya kurang dari apa yang saya harapkan. Makanya saya datang ke New Zealand ini tahun 1996. Waktu itu saya hanya jadi tukang cuci piring di restoran. Habis itu saya mengambil kursus masak di Auckland dan kemudian saya menjadi chef. Hal yang paling saya sukai di New Zealand adalah biarpun orang-orang New Zealand tidak beragama, tapi akhlak mereka lebih daripada orang yang beragama. Terutama orang itu ramah, terus yang paling saya suka dan tidak suka mengambil yang bukan haknya. Karena apa yang telah kita lihat sekarang di negara kita, maraknya praktis korupsi, itulah yang saya sangat sayangkan. Mengapa negara kita sebagai negara yang Pancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa, tidak bisa melaksanakan seperti apa yang telah mereka praktikkan di Selandia Baru. Bapak tadi dari tukang cuci piring menjadi chef, kemudian menikah dengan orang Indonesia juga di sini atau gimana? Alhamdulillah ya, saya menikah dengan orang Indonesia juga, asalnya dari Tanah Abang. Ya, Kalau saya sendiri asalnya dari Medan, ya. dan ketemu di Auckland. Alhamdulillah saya menikah. Sekarang saya punya anak 2, dua-duanya perempuan. Yang satu sekarang lagi praktek kerja di rumah sakit Middlemore Hospital di Auckland. Dan Masya yang Allah, ya. nomor 2 masih kelas 3 SMA, year 13 di Otago Girls di Dunedin. Masya Allah. Perjalanan hijrah Bapak mungkin bisa dari saya ada turun naiknya perjuangannya sampai sekarang bisa settle, gimana Pak? Alhamdulillah, sebenarnya yang namanya hidup ya selalu ada tantangan, karena memang itu adalah sunnah dari Allah Ta'ala. Hidup ini adalah ujian yang memang kita harus ikhlas menerimanya, dan kita harus tabah untuk menghadapinya, untuk sembari meminta pertolongan dari Allah Ta'ala, karena hidup ini adalah ujian dan hidup ini adalah tantangan, kira-kira begitu. Udah sering pulang ke Indonesia Bapak? Alhamdulillah, selama saya tinggal di New Zealand mungkin sekitar 4 sampai 5 kali saya pulang ke Indonesia. Selalu saya pulang ke Medan, tempat kelahiran saya. Tapi kedua orang tua saya sudah lama meninggal, kira-kira 20 sampai 25 tahun yang lalu.
Pak Mara, buat mereka-mereka yang ingin hijrah ke Selandia Baru, ke New Zealand ini mungkin ada, nasihat yang bisa di-share, Pak? Kalau sebenarnya kalau pindah ke Selandia Baru ini memang penuh tantangan karena banyak dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Tetapi kalau memang sudah punya niat ingin tinggal di New Zealand, ah, penuhilah persyaratan apa untuk tinggal di Selandia Baru supaya bisa tinggal di sini. Kalau menurut saya tinggal di Selandia Baru ini adalah bagi saya adalah nikmat dan anugerah dari Allah Ta'ala yang tidak bisa saya mensyukurinya. Karena nikmat Allah Ta'ala di New Zealand ini menurut saya lebih daripada cukup buat saya sendiri. Masya Allah. Sekarang Bapak dan Ibu kerja? Saya kerja di University Otago Hall, yaitu tempat tinggal asramanya mahasiswa. Saya sudah jadi tukang masak chef di sana selama 4 tahun. Sedangkan istri saya kerja di sushi shop, yaitu menjual sushi dan membuat sushi dari pagi hingga sore. Masya Allah. Alhamdulillah. Dulu waktu Bapak pindah ke sini mungkin masih mudah ya Pak ya, masih lewat visa Iya, betul. biasa aja, gampang kali ya? Waktu dulu tahun 1996 belum ada visa masuk ke New Zealand. Waktu itu kalau kita mau berkunjung pulang tiket pesawat pulang pergi dengan uang $3.000 di New Zealand, $3.000 New Zealand dolar, dan kita bisa tinggal di New Zealand selama 3 bulan dan masih bisa diperpanjang selama 6 bulan lagi, maksimum jadi sekitar 9 bulan. Gitu. Iya. Kalau dulu pendidikannya boleh tahu Bapak apa Pak di Indonesia atau sebelum ke sini? Dulu saya sebenarnya lulusan dari SEMEA bagian Ya. akuntansi, dan saya pernah kerja di Bali selama 3 tahun sebagai akuntan di perusahaan bangunan dan jembatan atau perusahaan kontraktor. Selepas itu saya pernah kerja di Brunei Darussalam selama 2 tahun sebagai tukang cat waktu itu dan tukang bangunan. Setelah lepas 2 tahun di sana, akhirnya saya datang aja berkunjung ke Selandia Baru, tapi lama kelamaan saya betah di sini dan alhamdulillah sekarang saya warga negara di sini. Masya Allah. Bapak kenapa pilih Selandia Baru Pak? Waktu itu sebenarnya saya mau ke Australia, tapi karena ke Australia visanya sangat susah dan waktu itu visa ke New Zealand belum ada, makanya saya pilih ke New Zealand. Dan ternyata betah di sini, alhamdulillah ya. Bahkan bisa ikut membangun komunitas Muslim di sini ya Pak ya. Ya, alhamdulillah saya ada juga di Indonesian Community Dunedin. Masya Allah. Pak Mara apa nama lengkapnya Pak? Pak Mara Dongoran. Pak Mara Ya, Dongoran. saya asli dari Simangambat, Kecamatan Saiperdolok Hole, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Masalah. Pak Mara terima kasih banyak. Jazakallah khair, mudah-mudahan bermanfaat Pak ya informasinya, sharingnya. Sama-sama. Sobat New Zealand Channel, barusan kita dengarkan sharing dari Pak Mara. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat sobat-sobat New Zealand Channel. Pak Mara terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Ikuti terus New Zealand Channel. Mudah-mudahan ada informasi yang kita sharing dan bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Assalamualaikum. Agam Jaya, New Zealand Channel melaporkan.